Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Kita bersyukur kita diberikan kesehatan, tetap di rumah ya. Pada kesempatan ini, Bu Heti akan melanjutkan materi yang telah saya ajarkan minggu yang lalu tentang komunikasi. Kali ini kita akan belajar tentang surat, terutama arti dan fungsi surat. Tentunya kalian tidak asing dengan istilah surat, karena surat seringkali terdapat dan ada dalam kegiatan suatu perusahaan atau kantor. Dan tentunya juga ada berbagai macam atau jenis surat yang terdapat dalam suatu kantor atau perusahaan. Saya yakin kalian sudah mengetahui sebuah surat, kalian sudah pernah menerima atau mengirim surat, dan saya yakin pula kalian pernah membuat atau menulis surat. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan surat itu atau definisi dari surat? Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Atau surat adalah merupakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat dapat dibuat atau ditulis baik atas nama pribadi maupun atas nama dinas. Surat yang dibuat atas nama pribadi, contohnya surat lamaran pekerjaan, surat permohonan maaf kepada teman, surat untuk sahabat, orang tua, kakek nenek, atau untuk guru. Sedangkan surat yang dibuat atas nama dinas, contohnya adalah surat tugas, surat instruksi, surat keputusan, surat kuasa, surat perjanjian, surat undangan, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui definisi dari sebuah surat, kita akan membahas tentang fungsi surat. Fungsi surat ada 6. Yang pertama, surat sebagai bahan bukti. Mengapa dikatakan sebagai bahan bukti? Karena surat bersifat permanen, artinya surat dapat disimpan atau diarsip. Maka surat dapat digunakan sebagai bahan bukti jika sewaktu-waktu diperlukan dapat diketemukan atau dicari dengan cepat. Namun di sini penyimpanannya pun perlu dilakukan secara sistematis. Perusahaan dapat memilih salah satu dari sistem penyimpanan arsip, yaitu sistem tanggal, abjad, nomor, wilayah, dan subjek, disesuaikan dengan jenis kegiatan dan volume pekerjaan masing-masing perusahaan atau suatu kantor. Yang kedua, surat berfungsi sebagai wakil atau duta dari si pengirim. Dikatakan demikian karena surat berfungsi mewakili si penulis surat. Pengirim surat tidak harus datang secara pribadi, cukup diwakili oleh sehelai kertas. Oleh karena itu, surat harus ditulis dengan sopan dan menarik. Terlebih untuk surat dinas harus diperhatikan juga logo dan kop surat, bentuk surat, dan juga bagian-bagian dari surat. Tentunya kalian sudah mengenal bentuk-bentuk surat, yaitu ada 6 bentuk. Yang pertama, surat berbentuk lurus penuh atau full block style, surat bentuk lurus atau block style, surat bentuk setengah lurus atau semi block style, surat bentuk lekuk atau indented style, surat bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style, dan surat resmi atau dinas pemerintah atau official style. Sedangkan bagian-bagian dari surat secara berurutan dari atas ke bawah, yaitu diawali dengan kop dan logo surat, berikutnya nomor lampiran hal, tanggal surat, alamat dalam, salam pembuka, isi surat ada 3 alinea, yaitu alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Berikutnya salam penutup, tanda tangan,
nama terang, jabatan, tembusan, dan inisial. Untuk bagian-bagian surat lebih jelasnya nanti ada pembahasan sendiri untuk pertemuan berikutnya. Fungsi surat yang ketiga adalah sebagai referensi. Mengapa dikatakan sebagai referensi? Karena surat-surat yang diarsipkan merupakan sumber data untuk kegiatan perencanaan dan juga tindak lanjut dari kegiatan suatu organisasi. Artinya, dalam membuat perencanaan dan kegiatan selanjutnya atau tindak lanjut bisa didasarkan pada surat masuk dan surat keluar yang terjadi dalam kantor atau organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pengingat. Mengapa dikatakan demikian? Karena bukti tertulis berupa surat akan sangat membantu ingatan manusia. Karena kemampuan otak manusia untuk mengingat segala sesuatu itu adalah sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu bukti yang tertulis, yaitu sebuah surat. Fungsi yang kelima sebagai pengaman. Dikatakan sebagai pengaman karena jika dibandingkan dengan alat komunikasi yang lain, contohnya faksimil, surat itu lebih terjamin. Karena surat lebih menjamin kerahasiaan. Karena biasanya dalam mengirim surat itu digunakan amplop yang tertutup. Fungsi yang keenam atau yang terakhir dari surat yaitu sebagai penghemat tenaga, waktu, dan biaya. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika tidak begitu penting, maka tidak perlu bertemu atau bertatap muka, namun bisa dilakukan atau dihubungi lewat surat. Surat juga lebih murah dibandingkan jika berkomunikasi menggunakan alat komunikasi yang lain, contohnya pesawat telepon. Setelah kita mengetahui apa itu surat dan fungsi surat, berikutnya adalah jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu dapat dibedakan yaitu menurut wujudnya, menurut penggunaannya, menurut sifatnya, menurut jumlah penerima, dan menurut tujuannya. Sekilas tentang jenis-jenis surat, menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi surat bersampul, kartu pos, barcode pos, memo, dan nota. Menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Menurut sifatnya, surat dibedakan menjadi surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Surat menurut jumlah penerima dapat dibedakan menjadi surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Dan surat menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi surat perintah, surat permohonan, surat peringatan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, dan sebagainya. Untuk jenis-jenis surat, pemahaman lebih lanjut apa itu yang dimaksud dengan surat bersampul, surat niaga, surat rahasia, surat edaran, dan lain-lain, kita akan bahas minggu berikutnya sekaligus dengan bagian-bagian surat. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk lebih mendalami materi ini, saya akan berikan tugas mandiri untuk kalian, dikerjakan di rumah masing-masing. Ada 2 pertanyaan dan kalian boleh browsing atau mencari informasi dari internet. Yang pertama, buatlah daftar tentang berbagai jenis komunikasi tulis yang ada di kantor. Yang kedua, buatlah daftar tentang berbagai jenis surat yang dibuat di sekolahmu. Sampai di sini dulu anak-anak. Jangan lupa tugas dikerjakan dan segera dikirim lewat WA atau email Bu Heti paling lambat 3 hari setelah hari ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Selamat belajar dan jangan lupa tetap di rumah atau stay at home.
jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat siang.